Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Saya Aini Rizkoh akan berbagi praktik segitiga restitusi dalam modul 1.4 budaya positif. Selamat menyimak dan semoga menginspirasi. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam. Bu Aini memanggil saya. Iya Mbak Malika, silakan duduk. Ya, terima kasih ya Mbak Malika sudah datang ke kelas. Ini kan waktunya istirahat kan. Wah, ini ada perlu dengan Mbak Malika. Ya. Mohon maaf Bu Aini memanggil Mbak Malika. Mbak Malika tahu maksudnya Bu Aini memanggil Mbak Malika? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, begini Mbak Malika, Bu Aini tadi pagi itu kan ke kamar mandi, ketemu sama Mbak Siva ya kan. Nah, Mbak Siva itu cerita ke Bu Aini kalau katanya Mbak Malika hari ini terlambat lagi. Iya. 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 Oh iya. Nah, kira-kira kalau dalam 1 minggu ini Mbak Malika sudah terlambat berapa kali? 2 kali Bu. 2 kali? Wah, nah kenapa kok sering terlambat Mbak Malika? Itu Bu, tidur tengah malam Bu. Tidur tengah malam? Iya Bu. Waduh, tidur tengah malam. Nah, biasanya tidurnya jam berapa kok sampai tengah malam? Setengah 12 Bu. Setengah 12? Ya Allah, itu sangat larut ya nak ya. Nah, alasannya kenapa kok Mbak Malika kok tidurnya malam sekali setengah 12? Apa nggak bisa tidur atau kenapa nak? Gak bisa tidur Bu. Nggak bisa tidur. Nah, biasanya kalau tidak bisa tidur seperti itu apa yang dilakukan sama Mbak Malika? Main HP Bu. Main HP? Nonton TV? Enggak. Enggak, hanya main HP saja. Oh begitu, main HP apakah main game? Enggak Bu. Terus apa kalau main HP yang dilakukan? Main TikTok Bu. Main TikTok? Ya Allah nak. Nah kalau seperti itu Mbak Malika sering main TikTok, lihat HP sampai tengah malam, apakah ayah ibunya Mbak Malika tahu? Enggak Bu. Enggak tahu? Masya Allah. Nah sekarang Bu Aini tanya ya nak ya. Nah sikap Mbak Malika tidur tengah malam sampai jam setengah 12 malam, ternyata main TikTok sampai larut malam ya kan. Terus akhirnya pagi berangkatnya ke sekolah terlambat. Menurut Mbak Malika itu bagus apa tidak nak? Tidak Bu. Kenapa kok tidak bagus? Karena sering datang terlambat. Nah, sering datang terlambat ke sekolah kan. Nah, Bu Eni juga begitu. Bu Eni ingin Mbak Malika itu bisa datang ke sekolah tidak terlambat. Ya, datangnya tepat waktu begitu. Nah, terus sampean sudah kelas 6 sekarang ya. Menurut Mbak Malika, keyakinan kelas apa yang belum dilakukan oleh Mbak Malika? Disiplin Bu. Belum disiplin ya. Ya kan, datang terlambat itu berarti tidak disiplin, ya kan? Nah, berarti Mbak Malika ini kan belum disiplin karena datangnya masih terlambat, ya kan? Nah, terus menurut Mbak Malika, supaya Mbak Malika lebih disiplin apa yang dilakukan? Janji tidak tidur larut malam Bu. Janji tidak tidur larut malam. Terus apa lagi nak? Tidak datang ke sekolah terlambat. Tidak datang ke sekolah terlambat. Terus apa lagi? Sudah. Janji tidak main HP di tengah malam lagi. Janji? Iya. Nah terus Mbak Malika boleh apabila Bu Aini nanti menyampaikan ke ayah dan ibu Mbak Malika agar HP-nya Mbak Malika kalau tengah malam diminta disimpankan. Beneran boleh? Ya baik, janji ya. Janji. Karena apa nak? Nah sampai nanti kalau misalkan malam bisa beristirahat lebih lama, lebih baik lagi, dan juga terutama adalah bisa
disiplin ya. Iya. Terus satu lagi, Bu Aini juga titip ke ayah dan ibunya Mbak Malika ya kan, agar ayah dan ibunya Mbak Malika bisa mengontrol jam tidurnya Mbak Malika. Bagaimana? Iya. Setuju? Setuju ya? Ya, karena Mbak Malika sekarang kan sudah kelas 6. Kemudian ini juga menjadi contoh atau teladan untuk adik-adik kelasnya Mbak Malika di kelas 5 sampai di kelas 1 ya kan. Nah, contoh yang baik dari kakak kelas, karena sahabat adalah kakak kelas, harus memberikan contoh yang baik, contoh yang positif ya. Bagaimana? Janji? Janji. Sepakat? Oke, terima kasih ya. Semangat ya Mbak Malika untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga disiplin. Setuju? Ya, Bu Aini mohon maaf ya nak ya. Terima kasih ya Mbak Malika. Boleh dilanjutkan istirahatnya ya. Ya, terima kasih. Iya nak, maaf ya Bu Aini memanggil Mbak Aurel di jam istirahat, boleh? Ya, Bu Aini sebelumnya mohon maaf. Bu Aini itu kan mendapatkan informasi tadi dari teman-temannya Mbak Aurel ya kan. Nah, ceritanya Mbak Aurel tadi katanya marah-marah ke teman-teman. Apakah itu benar nak? Nggih. Bu Aini ingin mengonfirmasi ya pada sampean Mbak Aurel. Nah, terus marah-marahnya itu alasannya kenapa Mbak Aurel? Kerjaan saya dicontek. Dicontek? Iya. Oh, siapa yang nyontek nak? Safira. Mbak Safira. Nah, berarti tadi PR-nya sudah kerja keras mengerjakan di rumah, terus datang di sekolah dicontek begitu? Iya. Terus akhirnya sama tadi marah. Oh, ya marah boleh ya. Begitu juga mungkin Bu Aini ya, kalau terjadi ke Bu Aini, kalau misalkan Bu Aini kemarin atau tadi malam sudah mengerjakan PR, ternyata temannya Bu Aini nyontek, kok enak sekali begitu ya? Iya, lumrah ya kalau marah. Nah terus tadi kok katanya apa namanya? Tadi Mbak Aurel itu marah-marah gitu kan ya. Nah terus Mbak Aurel itu melakukan sesuatu ke Mbak Safira, apa yang dilakukan? Pukul. Dipukul? Di mana? Di bawah. Di bahunya? Oh, keras? Ya Allah, kok sampai begitu sih nak? Makanya tadi Mbak Safira katanya sampai nangis. Iya? Iya. Nah, kalau seperti itu tindakan yang dilakukan Mbak Aurel ya, kalau menurut Mbak Aurel itu sudah benar atau kurang benar? Kurang benar. Alasannya kenapa kok kurang benar? Karena memukul teman. Nah, Mbak Aurel diingatkan lagi ya sama Bu Aini, dan diingat-ingatlah keyakinan kelas apa yang kurang sesuai dengan yang dilakukan Mbak Aurel tadi, memukul teman. Tidak menghargai dan tidak menyayangi teman ya. Nah di situ. Terus apa lagi? Tidak menghormati teman. Nah kalau seperti itu ya kan, bagaimana yang dilakukan Mbak Aurel tadi? Meminta maaf ya kan. Nah apakah Mbak Aurel bersedia apabila Mbak Aurel melakukan keyakinan kelas tadi, diantaranya menghormati, menghargai dan juga menyayangi teman-temannya tadi yang menyontek ke Mbak Aurel? Bersedia? Bersedia? Janji? Janji? Terus apa yang dilakukan? Tindakan apa yang dilakukan Mbak Aurel agar tidak melakukannya lagi? Menegur dengan sopan. Janji ya nak ya, dan berjanji tidak memukul lagi. Berarti tidak mengulanginya lagi kan ya?
Ya, nggih, pinter. Nah, kalau misalkan nanti ada temannya Mbak Aurel yang mencontek lagi ya, boleh disampaikan ke Bu Aini ataupun juga ke Bapak Ibu guru yang lain ya. Supaya nanti Bu Aini dan Bapak Ibu guru yang lain nanti juga membantu untuk menegurnya dengan sopan agar tidak mencontek lagi. Begitu ya. Nah, Bu Aini nanti juga seperti itu ke teman-teman yang lainnya ya. Oke. Karena apa? Melakukan tadi termasuk kekerasan kan ya, memukul teman itu juga termasuk menyakiti orang lain ya nak ya, tidak boleh nggih. Nah, Bu Aini yakin bahwa Mbak Aurel ini adalah anak yang baik ya. Jadi kalau misalkan ada masalah, berarti nanti bisa minta saran dari Bu Aini dan juga teman-teman supaya nanti bisa belajar untuk memecahkan masalah sendiri. Begitu ya. Nah, karena kita di kelas 6 ini satu keluarga dan Mbak Aurel sudah di kelas 6, harus bisa menjadi teladan, menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kelas. Setuju? Berjanji tidak akan mengulanginya lagi? Terima kasih Mbak Aurel ya. Berarti keyakinan kelas yang harus dilakukan Mbak Aurel apa? Diulang lagi? Menghargai dan menyayangi. Ya, betul sekali. Dan menebarkan kebaikan di lingkungan sekolah ya. Menjadi contoh yang baik untuk teman-teman dan juga untuk adik-adik kelas yang ada di sekolah. Begitu ya. Terima kasih Mbak Aurel. Mohon maaf Bu Aini sudah mengganggu waktu istirahatnya Mbak Aurel ya. Terima kasih untuk perhatiannya ya Mbak Aurel. Boleh dilanjutkan istirahat nak ya. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Firma Husna Ramadhani. Saya dari kelas 6. Saya sudah melakukan kesalahan, sering datang terlambat ke sekolah. Tetapi Bu Aini tidak memarahi saya. Saya malah diajak mencari solusinya agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih Bu Aini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurel dari kelas 6. Saya berterima kasih kepada Bu Aini karena saya melakukan kesalahan, tetapi Bu Aini tidak memarahi saya. Malah Bu Aini telah mengajari memecahkan masalah dengan baik dan benar. Terima kasih Bu Aini. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam Merdeka Belajar.